Tutorial Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Topik ke-23 dari 31 topik. Hukum perlindungan konsumen berdasarkan perbuatan melawan hukum. Disediakan di channel Global Tutorial. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang tanggung jawab bagi pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Undang-undang tidak mengatur mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis, mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur pasal 1243 hingga pasal 1252 KUH Perdata. Di samping itu, pemulihan kembali ke dalam keadaan semula. Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatiannya. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya. Pasal 1367 KUH Perdata, seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini dipakainya. Tanggung jawab yang disebut di atas berakhir jika orang tua, wali-wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka seharusnya bertanggung jawab itu. Di dalam ketentuan ini diatur tanggung jawab orang tua, wali, guru dan kepala tukang terhadap perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tanggung jawab dari pemilik hewan. Pasal 1368 KUH Perdata, pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Dalam hal ini termasuk juga hewan yang tidak dipergunakan atau diawasi sendiri oleh pemiliknya, tetapi juga oleh seorang lain, seperti pembantunya. Keadaan seperti ini juga diatur pasal 1369 KUH Perdata mengenai tanggung jawab pemilik gedung terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh gedung miliknya. Tanggung jawab pemilik gedung. Pasal 1369 KUH Perdata, pemilik sebuah gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan karena ambruknya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian. Jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaannya atau sesuatu cacat dalam pembangunan tatanannya. Tanggung jawab terhadap luka badan. Pasal 1371 KUH Perdata, penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan kerugian yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seorang. Tanggung jawab terhadap penghinaan. Pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah penghinaan bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan. Dalam menilai ini, hakim perdata memperhatikan berat ringannya penghinaan yang diambil dari keputusan hakim pidana. Pemulihan kehormatan. Pasal 1374, dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat. Penghinaan terhadap orang-orang yang sudah wafat. Pasal 1375 KUH Perdata, tuntutan-tuntutan yang disebut dalam ketiga pasal yang lalu, diberikan juga kepada suami atau istri, orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri atau suami, anak, cucu,
orang tua dan kakek, nenek mereka, setelah orang-orang ini meninggal. Gugurnya hak menuntut ganti rugi dalam penghinaan. Pasal 1379, pasal untuk menuntut ganti rugi sebagaimana para pihak disebutkan dalam pasal 1372 KUH Perdata tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina maupun meninggalnya orang yang dihina. Gugatan penghinaan gugur karena lampau waktu. Pasal 1380, tuntutan dalam perkara penghinaan dengan lewatnya waktu 1 tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat. Tuntutan kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata terlihat sangat luas, dalam arti si korban dapat menuntut kerugian material dan imaterial. Berkenaan dengan ganti rugi dan besarnya kerugian atas adanya perbuatan melawan hukum, para pakar sepakat dengan melakukan penafsiran secara analog mendasarkan pada pasal 1246 hingga 1248 KUH Perdata. Untuk ganti rugi, KUH Perdata mengistilahkan dengan kerugian atas biaya-biaya, kerugian, dan bunga. Yang dimaksud, biaya, adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata misalnya ongkos transport, biaya akomodasi, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan kerugian, adalah berkurangnya kekayaan kreditur. Dalam hal perbuatan melawan hukum adalah korban, sebagai akibat adanya wan prestasi. Dalam hal ini adanya suatu perbuatan melawan hukum, dan yang dimaksud dengan bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji. Dalam hal ini keuntungan korban jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Selanjutnya KUH Perdata mengatur bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat, yaitu, kerugian harus dapat diduga yang secara objektif, yaitu manusia normal kerugian tersebut sudah dapat diduga. Bahwa antara kerugian dengan perbuatan harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak maka kerugian tersebut tidak harus diganti. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ganti rugi diatur secara tersebar dalam pasal-pasal, yaitu, pasal 7 huruf F, bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang-barang atau jasa yang diperdagangkan atau yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun besaran ganti rugi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengaturnya dalam pasal 19 ayat 2, yang menyatakan bahwa ganti rugi yang diakibatkan atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ganti rugi dan besaran ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sepertinya lebih sempit daripada yang diatur dalam KUH Perdata, di mana dalam KUH Perdata pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang berupa biaya kerugian dan bunga dan juga kerugian imaterial yang besarannya ditentukan oleh hakim. Oleh karenanya dalam praktik sengketa konsumen lebih banyak mengajukan tuntutan ganti kerugian selain berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga berdasarkan pada KUH Perdata baik atas adanya wan prestasi maupun atas adanya perbuatan melawan hukum. Demikianlah materi topik ke-23 tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.